Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil dari Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah mendapatkan suatu tugas pelayanan pada saat saya kuliah dulu di sebuah sekolah. Pada saat hari pelayanan tiba, saya bersama dengan 3 orang teman saya sudah berencana akan mendatangi sekolah tersebut untuk pelayanan pujian. Tetapi tiba-tiba di pagi hari, seorang teman saya yang bertugas menjadi singer, dia mendadak tidak bisa. Kemudian, tidak lama kemudian, teman saya yang tugasnya sebagai keyboardis, sama-sama ada satu kepentingan mendadak, sehingga tinggal saya sendiri yang harus datang untuk pelayanan tersebut. Situasi saat saya kuliah dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu belum ada handphone, tidak ada grup, tidak ada WA, tidak mudah untuk mencari pengganti dalam waktu yang singkat. Sedangkan saat itu saya harus pelayanan pukul 11 pagi. Saya bingung. Dan di tengah kebingungan saya berdoa kepada Tuhan. Apakah saya harus tetap datang untuk pelayanan atau saya membatalkan pelayanan tersebut? Tetapi setelah saya berdoa, saya dikuatkan oleh Tuhan dan saya merasa mendapatkan ketenangan untuk tetap pergi pelayanan walaupun saya seorang diri. Kemudian saya sampai di sekolah tersebut 1 jam sebelumnya dan saya diantar ke sebuah ruangan kelas, 2 kelas besar yang ternyata sudah lama tidak digunakan. Saya ditinggal sendiri di situ dan saya melihat debu-debu di mana-mana. Ruangan kelas yang begitu kotor dan juga meja, kursi yang tidak beraturan letaknya. Lalu saya mencari-cari sapu, ternyata ada sapu di sudut ruangan yang sudah tidak jelas bentuknya. Lalu saya mulai untuk membersihkan debu-debu dan juga merapihkan meja dan kursi. Tidak terasa jam 11:15, saya merasa lelah setelah membersihkan dan berkeringat. Dan tiba-tiba dari arah pintu terbukalah serombongan anak-anak. Saya kira yang akan saya layani 20 orang atau 30 orang anak. Ternyata ratusan. 4 kelas atau 5 kelas. Dan mereka datang, itu langsung ada yang teriak. Ada yang langsung memutar-mutar di belakang saya. Ada yang langsung pukul-pukul meja dan sebagainya. Suasananya sangat ramai. Saya langsung panas dingin. Saya langsung bertanya, oh Tuhan, ternyata ini pelayanan yang harus saya hadapi. Saya sendirian di depan tanpa keyboardis, tanpa singer, dan tanpa pengeras suara. Saya bingung bagaimana cara saya untuk menenangkan anak-anak yang ratusan itu untuk bisa mengikuti pujian. Tapi mau tak mau saya harus tetap melangkah. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya nggak tahu apa yang harus saya katakan. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi anak-anak ini. Dan pada saat lagu pertama, lagu pujian mulai, anak-anak masih banyak yang berbicara sendiri, ribut sendiri. Kemudian terus mulai lagu kedua, lagu ketiga, sampai lagu doa. Di lagu doa itu saya berdoa, Tuhan, saya rindu Tuhan untuk anak-anakmu juga bisa merasakan kasih Tuhan di dalam pelayanan ini. Akhirnya saya memejamkan mata saya dan saya pasrah. Pada saat saya pasrah, tiba-tiba suara yang awalnya begitu ramai, perlahan-lahan menjadi begitu hening. Saya sampai berpikir bahwa kemana anak-anak ini? Apakah saya ditinggal seorang diri? Dan saya sungguh merasakan bahwa ada kuasa Roh Kudus yang melingkupi ruangan itu. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan saat itu. Perlahan-lahan
saya membuka mata saya. Dan ternyata anak-anak itu masih ada. Mereka duduk di bawah semua. Dan sebagian dari mereka ikut berdoa. Dan saya langsung merasa terharu. Pelayanan yang semula saya kira saya akan gagal. Pelayanan yang saya rasa awalnya begitu berat. Ternyata Tuhan menyertai saya. Walaupun akhirnya saya itu sendirian, tetapi saya tidak sendirian dan saya tidak ditinggalkan. Karena Roh Kudusnya selalu setia menyertai saya, mendampingi saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan pelayanan tersebut. Dan saat saya keluar dari kelas itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasa begitu lega, saya merasa begitu bersyukur. Saya merasa semua hanya karena kasih karunia, hanya karena kekuatan dari Tuhan. Sehingga saya bisa melewati pelayanan itu. Saya merasa begitu bersyukur, begitu bersukacita. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin di dalam pelayanan-pelayanan kita nanti akan diutus ke tempat-tempat yang tidak kita sukai. Kita akan diutus ke tempat-tempat yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Mungkin kita akan diutus ke tempat-tempat yang dimana mereka menolak kita. Tapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Ada Roh Kudus yang akan selalu mendampingi kita. Sehingga di dalam pelayanan, apapun juga bentuknya, hanya nama Tuhan yang akan ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Mari saat ini saya undang untuk kita bersama-sama berdoa. Kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk dapat selalu menyertai pelayanan-pelayanan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami memuji Engkau, kami meninggikan, kami memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau mengutus kami untuk boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu. Itu adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kiranya ya Bapa kami mohon agar Engkau terus menyertai pelayanan-pelayanan kami. Kemanapun Engkau mengutus kami, berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera. Untuk kami boleh sungguh setia sampai akhir melayani Engkau. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terus sertai pelayanan-pelayanan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.